Aku pikir rumah adalah tempat paling aman untuk anakku, sampai sebuah rekaman tetangga menghancurkan semua kepercayaanku. Di dalam video itu, anakku diseret, disiram air kotor, dan diteriaki oleh orang yang seharusnya melindunginya. Malam itu, aku berhenti jadi pria yang diam, dan mulai menjadi ayah yang berdiri di depan. Aku selalu percaya satu hal sejak kecil, sejauh apapun kaki melangkah, rumah adalah tempat paling aman untuk kembali. Tempat di mana lelah tidak perlu dijelaskan, tempat di mana suara tangis berubah menjadi pelukan, dan tempat di mana kejujuran tidak perlu dipertanyakan. Keyakinan itu tumbuh bersamaku, mengakar kuat, hingga aku dewasa dan membangun rumahku sendiri. Setiap pagi aku berangkat sebelum matahari benar-benar tinggi. Jalanan masih lengang, udara masih menyimpan dingin sisa malam. Aku bekerja sebagai pegawai lapangan di sebuah perusahaan logistik, bukan pekerjaan bergengsi, tapi cukup untuk menghidupi keluargaku dengan layak. Aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, bekerja adalah bentuk tanggung jawab, dan pulang membawa rezeki adalah kebanggaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Istriku, Laila, selalu mengantarku sampai ke pintu. Senyumnya sederhana, tapi hangat. Ia bukan perempuan yang banyak bicara, lebih sering menyimpan perasaan di balik tatapan mata yang lembut. Kami menikah bukan karena kemewahan, tapi karena keyakinan. Kami membangun hidup perlahan, dari nol, dari kontrakan sempit hingga akhirnya bisa menempati rumah kecil yang kini kami sebut rumah sendiri. Anakku, Arga, adalah pusat semesta kecilku. Usianya baru 5 tahun, dengan mata besar penuh rasa ingin tahu dan tawa yang selalu datang tanpa alasan rumit. Setiap kali aku pulang kerja dan mendengar suaranya memanggil namaku dari dalam rumah, seluruh lelah di tubuhku seperti luruh begitu saja. Aku merasa cukup. Aku merasa berhasil. Karena pekerjaanku menuntut waktu yang panjang di luar rumah, ibu mertuaku sering membantu menjaga Arga. Ia tinggal tidak jauh dari rumah kami, begitu juga adik ipar istriku, Rina, yang masih lajang dan sering mondar-mandir membantu urusan rumah. Awalnya aku merasa bersyukur. Tidak semua orang punya keluarga yang mau terlibat sejauh itu. Ibu mertua dikenal sebagai sosok tegas. Cara bicaranya keras, pendiriannya kuat, tapi aku menganggap itu wajar. Ia tumbuh di zaman yang berbeda, dengan cara mendidik yang berbeda pula. Selama ini, ia tampak menyayangi Arga dengan caranya sendiri. Membawakan makanan, mengingatkan jam tidur, memastikan rumah tidak terlalu berantakan. Semua terlihat normal. Rina, adik ipar kami, lebih muda dan lebih ekspresif. Kadang cerewet, kadang mudah kesal, tapi juga sering terlihat bermain dengan Arga. Ia sering mengunggah foto-foto kebersamaan mereka di ponselnya. Aku melihatnya sebagai bibi yang aktif, mungkin sedikit keras, tapi tidak berbahaya. Aku percaya, terlalu percaya. Setiap sore, ketika aku pulang, rumah selalu terlihat rapi. Tidak ada tanda-tanda kekacauan. Laila menyambutku dengan secangkir teh hangat. Arga kadang bermain di ruang tengah, kadang tertidur di sofa. Ibu mertua biasanya duduk di dapur atau bersiap pulang. Semua tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di sela rutinitas itu, ada hal-hal kecil yang sesekali lewat di kepalaku, ringan, samar, dan cepat kuabaikan. Seperti Arga yang belakangan sering terdiam ketika aku bertanya bagaimana harinya. Atau caranya memeluk kakiku lebih lama dari biasanya saat aku hendak berangkat kerja. Ada juga tatapan Laila yang kadang kosong, seperti memikirkan sesuatu yang berat, tapi selalu berakhir dengan senyum ketika aku bertanya. "Capek?" tanyaku suatu malam. "Sedikit," jawabnya singkat. Aku tidak mendesak. Aku pikir, mungkin hanya kelelahan biasa. Mengurus rumah, anak, dan perasaan sendiri bukan hal mudah. Aku memilih percaya bahwa diamnya Laila adalah bentuk ketegarannya, bukan tanda bahaya. Aku juga beberapa kali mendengar Arga terbangun malam hari, menangis pelan. Ketika aku dekati, ia langsung diam dan berpura-pura tidur. Aku mengira ia hanya mimpi buruk. Anak-anak memang begitu, kataku pada diri sendiri. Rumah kami tetap terlihat utuh. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar, tidak ada kekacauan yang mencolok. Dan karena itu, aku merasa aman. Aku merasa tidak perlu curiga. Aku merasa semua baik-baik saja. Aku lupa satu hal penting, tidak semua luka bersuara keras. Aku menjalani hari-hariku dengan keyakinan bahwa aku telah melakukan yang terbaik sebagai suami dan ayah. Aku bekerja keras, pulang tepat waktu, memenuhi kebutuhan rumah, dan mempercayakan sisanya pada keluarga yang kuanggap aman. Aku tidak menyadari bahwa kepercayaanku sendiri sedang membangun tirai tebal, tirai yang menutupi sesuatu yang kelak akan menghancurkan caraku memandang rumah.
Pada titik itu, rumah masih menjadi tempat paling aman dalam pikiranku. Tempat yang kupercaya sepenuhnya. Tempat yang tidak pernah kuanggap sebagai sumber ancaman. Dan justru karena itulah, aku tidak melihat apapun yang sebenarnya sedang tumbuh di balik dinding-dindingnya. Sampai hal-hal kecil mulai muncul satu persatu, pelan, nyaris tak terasa, seperti debu yang menempel di sudut mata. Perubahan pada Arga tidak datang dalam bentuk teriakan atau tangisan panjang. Ia datang dalam diam. Dalam cara Arga kini lebih sering duduk sendiri, memandangi mainannya tanpa benar-benar memainkannya. Dalam caranya menoleh cepat setiap kali mendengar suara langkah di luar kamar. Dalam pelukannya yang semakin erat setiap kali aku hendak pergi bekerja, seolah ia takut aku tidak akan kembali. Awalnya aku menganggap itu fase. Anak-anak memang berubah seiring waktu, pikirku. Mungkin Arga sedang belajar menjadi lebih tenang. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin aku terlalu berlebihan membaca isyarat kecil yang tidak berarti apa-apa. Namun ada satu kebiasaan baru yang diam-diam mengusikku. Arga kini sering terbangun di malam hari. Bukan dengan tangis keras, melainkan dengan isakan tertahan. Saat aku mendekat, ia selalu buru-buru mengusap matanya dan berpura-pura tidur. Ketika aku bertanya keesokan harinya, ia hanya menggeleng dan berkata lirih, "Arga mimpi." Aku menerima jawaban itu tanpa menggali lebih dalam. Aku memilih percaya bahwa mimpi buruk adalah hal wajar bagi anak seusianya. Aku tidak bertanya mimpi apa. Aku tidak bertanya kenapa hampir setiap malam. Laila juga berubah. Meski lebih sulit kubaca, ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Senyumnya masih ada, tapi terasa seperti kebiasaan, bukan ekspresi. Ia sering termenung saat menyiapkan makan, tangannya berhenti sejenak di udara sebelum kembali bergerak. Tatapannya kadang kosong, seperti ada beban berat yang tidak pernah ia ucapkan. "Laila," kataku suatu malam, "kamu baik-baik saja?" Ia menoleh cepat, seolah baru tersadar dari pikirannya sendiri. "Iya. Cuma capek." Aku mengangguk. Aku tidak mendesak. Aku selalu percaya bahwa tidak semua hal perlu dipertanyakan. Bahwa memberi ruang adalah bentuk pengertian. Bahwa diam kadang lebih nyaman daripada percakapan yang memaksa. Ada hari-hari ketika aku pulang dan menemukan Arga duduk terlalu tenang di sudut ruangan. Tidak berlarian, tidak tertawa. Ketika aku mendekat, ia langsung berdiri dan tersenyum, seolah takut aku melihatnya sedang tidak baik-baik saja. Senyum itu kecil, cepat, dan terasa dipaksakan. "Ayo main sama ayah," ajakku. Ia mengangguk, tapi gerakannya ragu. Saat aku mengangkatnya, tubuhnya kaku sesaat sebelum akhirnya bersandar di dadaku. Detak jantung kecilnya terasa lebih cepat dari biasanya. Aku mengira ia hanya kaget. Aku selalu punya penjelasan untuk semuanya. Terlalu banyak penjelasan, bahkan. Aku melihat ibu mertua dan Rina tetap seperti biasa. Mereka datang, membantu, lalu pulang. Tidak ada tanda-tanda yang terlihat mencurigakan di permukaan. Ibu mertua masih mengingatkan jam makan, Rina masih sibuk dengan ponselnya. Jika Arga terlihat murung, mereka menyebutnya manja. Jika ia menangis, mereka bilang ia terlalu sensitif. Dan aku mengangguk. Karena lebih mudah mengangguk daripada mempertanyakan. Ada satu sore ketika aku pulang lebih awal dari biasanya. Rumah terasa lebih sunyi. Arga duduk di ruang tengah dengan lutut ditarik ke dada. Ketika melihatku, matanya membesar. Lalu ia berlari memelukku dengan tenaga yang mengejutkanku. "Ayah pulang?" tanyanya, seperti tidak percaya. "Iya," jawabku sambil mengusap rambutnya. "Kok kaget?" Ia tidak menjawab, hanya memelukku lebih erat. Aku mencium kepalanya dan berkata dalam hati bahwa anakku hanya rindu. Aku tidak melihat ketakutan di balik pelukan itu, atau mungkin aku tidak mau melihatnya. Malam itu, saat Arga sudah tidur, aku melihat Laila duduk di tepi ranjang, menatap anak kami lama sekali. Tangannya menyentuh selimut dengan hati-hati, seperti takut membangunkannya. Wajahnya terlihat lelah, bukan secara fisik, tapi seperti seseorang yang terlalu lama menahan sesuatu sendirian. "Kamu yakin gak apa-apa?" tanyaku lagi. Ia terdiam beberapa detik. Aku sempat berpikir ia akan bicara. Namun akhirnya ia hanya menarik napas dan berkata, "Kita syukuri saja, ya. Anak kita sehat." Aku mengangguk. Lagi-lagi mengangguk. Aku tidak tahu bahwa di balik kata, "syukuri saja," itu, ada ketakutan yang disimpan rapat. Aku tidak tahu bahwa diamnya Laila bukan karena ia tidak ingin bicara, tapi karena ia tidak tahu bagaimana caranya memulai. Hari-hari berlalu,
dan perubahan kecil itu terus ada, konsisten, tidak memburuk secara dramatis, tapi juga tidak menghilang. Seperti retakan halus di tembok rumah yang terlihat sepele, namun terus memanjang tanpa disadari. Aku memilih percaya bahwa semua keluarga pasti punya masalah kecil, bahwa tidak ada rumah tangga yang benar-benar sempurna, bahwa rasa tidak nyaman adalah bagian dari proses tumbuh. Aku memilih untuk tidak menggali lebih dalam. Dan keputusan itulah, keputusan untuk menenangkan diri dengan kebohongan paling halus, yang kelak akan menjadi penyesalan terbesarku. Karena ternyata, hal-hal kecil yang tak pernah kutanya bukanlah masalah sepele. Mereka adalah tanda peringatan. Dan aku melewatinya begitu saja. Sampai suatu sore datang membawa sesuatu yang tidak pernah aku duga. Sebuah pesan yang membuat dadaku terasa sempit bahkan sebelum aku benar-benar memahaminya. Hari itu aku pulang sedikit lebih cepat. Langit mendung, udara terasa lembab, dan suasana kompleks rumah kami lebih sepi dari biasanya. Aku memarkir motor di depan rumah, membuka pagar, lalu masuk sambil memanggil nama Arga. Ia menjawab dari dalam dengan suara pelan. Semuanya tampak normal, seperti hari-hari sebelumnya. Namun saat aku masih melepas sepatu, ponsel di saku celanaku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku hampir mengabaikannya, tapi entah kenapa jariku menekan tombol jawab. Pak, maaf, ini saya, Bu Sari, tetangga depan rumah. Aku mengenalnya. Bu Sari tinggal tepat di seberang pagar rumah kami. Perempuan parubaya yang jarang ikut campur urusan orang, lebih sering menyapu halaman sambil menyapa singkat jika berpapasan. Iya, Bu. Ada apa? Tanyaku sambil melangkah ke teras. Nada suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Tidak ceria, tidak juga datar. Ada jeda sebelum ia berbicara lagi, seolah sedang menimbang kata-kata. Saya sebenarnya bingung mau ngomong bagaimana, Pak. Tapi, rasanya nggak tenang kalau saya diam saja. Aku berdiri diam. Pegangan pintu masih ada di tanganku, tapi aku tidak jadi masuk. Kenapa, Bu? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Begini, Pak, katanya pelan. Saya cuma mau bilang, kalau ada hal di rumah Bapak yang sepertinya perlu Bapak tahu. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menelan ludah. Maksudnya? Ia kembali terdiam. Aku bisa membayangkan wajahnya di balik telepon. Ragu, gelisah, takut salah bicara. Ini soal Arga, Pak, ucapnya akhirnya. Nama anakku terdengar begitu berat di telingaku. Arga kenapa, Bu? Dia, tidak apa-apa sekarang, katanya cepat, seolah takut aku panik. Cuma, saya pernah melihat sesuatu yang menurut saya kurang pantas. Kata kurang pantas itu menggantung di udara. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat pikiranku mulai bekerja terlalu cepat. Kurang pantas bagaimana, Bu? Tanyaku. Nadaku mulai menegang meski aku berusaha menahannya. Bukan urusan besar, mungkin, jawabnya ragu. Makanya saya bingung. Saya takut salah sangka. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak ingin langsung berpikir buruk. Aku sudah terbiasa menenangkan diri, mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan yang paling ringan. Mungkin anak-anak memang suka ribut, Bu, kataku. Arga juga kadang manja. Iya, Pak, bisa jadi, katanya cepat, seperti menangkap celah untuk mundur. Makanya saya belum pernah bilang apa-apa sebelumnya. Sebelumnya, ulangku tanpa sadar. Ia terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Saya cuma merasa. Bapak sebaiknya tahu saja, ucapnya akhirnya. Kalau Bapak mau, nanti saya ceritakan langsung. Tapi tidak sekarang. Saya takut salah waktu. Aku mengangguk, meski ia tidak bisa melihatnya. Iya, Bu. Terima kasih sudah bilang. Telepon ditutup dengan salam singkat. Aku masih berdiri di teras, memandangi halaman rumah yang tiba-tiba terasa berbeda. Tidak ada yang berubah secara fisik. Pot bunga masih di tempatnya, pagar masih tertutup rapat, tapi perasaanku tidak lagi sama. Aku masuk ke dalam rumah. Arga duduk di lantai, menyusun balok kayunya. Ia menoleh saat melihatku dan tersenyum kecil. Ayah, katanya. Aku membalas senyum itu, tapi pikiranku masih tertinggal di percakapan tadi. Aku memperhatikan gerak-geriknya lebih saksama. Tidak ada luka, tidak ada tangis. Semuanya tampak biasa. Laila keluar dari dapur membawa segelas air. Kok bengong? Tanyanya. Barusan Bu Sari nelpon, jawabku sekenanya. Oh. Laila berhenti sebentar. Ada apa?
Katanya, cuma bilang, kalau ada hal di rumah kita yang mungkin perlu aku tahu, kataku sambil mengangkat bahu, mencoba terdengar ringan. Mungkin cuma salah paham. Aku melihat mata Laila bergerak cepat. Hanya sesaat, tapi cukup untuk kuperhatikan. Tangannya mengerat di gelas yang ia pegang. Bu Sari, ulangnya pelan. Iya, tetangga depan. Laila mengangguk. Oh, hanya itu. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada reaksi berlebihan. Aku menangkap itu sebagai tanda bahwa memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam itu aku sulit tidur. Bukan karena takut, melainkan karena pikiranku sibuk merangkai kemungkinan-kemungkinan. Aku memaksa diriku untuk berpikir rasional. Tetangga sering salah lihat. Anak-anak sering disalahartikan. Tidak semua yang terlihat dari luar mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah. Aku memilih berpihak pada versi yang paling ringan. Namun tetap saja, ada rasa tidak nyaman yang menetap. Seperti ada seseorang berdiri di luar pagar rumahku, memanggil pelan, sementara aku memilih menutup jendela dan berpura-pura tidak mendengar. Keesokan harinya, aku sempat melihat Bu Sari dari kejauhan. Ia sedang menyiram tanaman. Saat mata kami bertemu, ia tampak ragu, lalu mengangguk kecil. Aku membalasnya dengan senyum singkat. Tidak ada percakapan. Tidak ada penjelasan lanjutan. Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali Arga terdiam, setiap kali Laila termenung, bayangan kata kurang pantas itu muncul kembali. Namun aku tetap bertahan pada keyakinanku. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa kegelisahan ini hanyalah hasil dari imajinasi yang terlalu jauh. Bahwa jika memang ada sesuatu yang serius, tentu akan terlihat jelas. Bahwa rumahku bukan tempat yang perlu dicurigai. Aku tidak tahu bahwa pesan dari balik pagar itu bukan peringatan samar. Itu adalah pintu pertama menuju kebenaran. Dan aku masih berdiri di ambang pintu itu, ragu untuk membukanya. Sampai pintu itu akhirnya terbuka sendiri dan memperlihatkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kututup kembali dari ingatanku. Pagi itu datang dengan perasaan yang aneh. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada firasat yang jelas. Hanya dada yang terasa berat tanpa sebab. Aku berangkat kerja seperti biasa, tapi langkahku lebih lambat. Pikiran tentang Bu Sari dan kata-katanya terus berputar di kepalaku, meski aku mencoba mengusirnya dengan rutinitas. Menjelang siang, ponselku bergetar. Kali ini bukan telepon, melainkan pesan singkat dari nomor yang sudah kusimpan sejak sore itu. Bu Sari, Pak, maaf mengganggu. Saya pikir Bapak perlu melihat ini. Kalau Bapak sudah siap. Aku menatap layar ponsel itu lama. Jari-jariku terasa dingin. Ada sesuatu dalam kalimatnya yang membuat napasku tertahan. Bukan rasa ingin tahu, tapi ketakutan yang belum berbentuk. Aku membalas singkat. Iya, Bu. Kirim saja. Beberapa detik berlalu. Lalu satu notifikasi masuk. Sebuah video. Durasi 1 menit 30 detik. Aku tidak langsung menekannya. Aku menatap thumbnail buram di layar. Seolah dengan menundanya aku bisa menghindari apapun yang ada di dalamnya. Tapi pada akhirnya, aku menekan tombol putar itu. Detik pertama terasa biasa. Sudut pengambilan gambar seperti dari balik jendela atau pagar. Aku mengenali halaman rumahku. Lalu suara itu terdengar. Tangis anak kecil. Aku langsung tahu itu Arga. Dadaku seperti dipukul keras. Tangisku bukan tangisan keras, tapi suara yang tertahan. Ketakutan yang belum sepenuhnya muncul. Gambar bergerak. Arga terlihat berdiri di depan pintu rumah. Tubuhnya kecil, bahunya turun. Tangan kecilnya gemetar. Di belakangnya, suara ibu mertuaku terdengar tajam. Tidak seperti yang biasa ku dengar saat ia berbicara padaku. Kamu itu bandel. Sudah dibilang jangan keluar. Aku menahan napas. Lalu Rina muncul dalam frame. Wajahnya keras, matanya dingin. Ia menarik lengan Arga kasar, mendorongnya keluar halaman. Tubuh kecil itu hampir terjatuh. Tangis Arga semakin kencang. Masuk lagi nanti kalau sudah bisa nurut, teriak Rina. Aku tidak ingat kapan tanganku mulai gemetar. Aku hanya tahu aku tidak bisa menghentikan video itu. Ember muncul di tangan ibu mertuaku. Air di dalamnya keruh, air cucian. Tanpa ragu, ia menyiramkannya ke tubuh Arga. Anak kecil itu menjerit. Bukan hanya karena dingin, tapi karena ketakutan yang tidak sanggup ia pahami. Biar kapok, kata ibu mertuaku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Nafasku tersengal.
Pandanganku kabur oleh air mata yang tiba-tiba jatuh tanpa izin. Arga terduduk di tanah. Bajunya basah, wajahnya merah, tangisnya pecah. Ia mencoba berdiri, tapi Rina mendorongnya lagi. "Diam, berisik," bentaknya. Kata-kata berikutnya datang seperti pisau. Merendahkan. Tidak pantas diucapkan pada siapapun, apalagi anak kecil. Video itu berakhir dengan Arga terduduk sendirian di halaman, menangis tanpa ada satupun tangan yang mengulurkan bantuan. Layar ponselku menghitam. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk terpaku. Dunia di sekitarku terasa menjauh, seolah aku tenggelam di dalam ruang sempit yang hanya berisi satu gambar. Anakku, sendirian, disakiti oleh orang-orang yang kupercaya. Amarah datang belakangan. Yang pertama muncul justru rasa bersalah yang menyesakkan. Rasa bersalah yang begitu besar sampai aku merasa tidak pantas menyebut diriku ayah. Aku memukul dinding ruang kerja dengan tangan kosong. Sakitnya tidak sebanding dengan apa yang kurasakan di dada. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Aku ingin kembali ke hari-hari sebelumnya dan menarik diriku sendiri, memaksa untuk bertanya, memaksa untuk curiga. Tapi semuanya sudah terjadi. Aku membalas pesan Bu Sari dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Bu." Tidak ada kata lain yang mampu keluar. Sepanjang sisa jam kerja, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya duduk, menatap kosong, memutar ulang video itu di kepalaku meski ponselku tidak lagi menyala. Setiap detailnya terukir jelas. Tangisan Arga. Suara kasar itu. Air kotor yang menyiram tubuh kecilnya. Aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Semua ini terjadi saat aku pergi mencari nafkah. Saat aku percaya bahwa rumahku aman. Saat aku percaya pada keluarga yang kupersilakan masuk ke hidup kami tanpa batas. Aku pulang lebih awal hari itu. Langkahku cepat, napasku berat. Setiap meter yang kulewati terasa terlalu lambat. Begitu sampai di depan rumah, tanganku bergetar saat membuka pagar. Arga sedang duduk di ruang tengah. Ia menoleh dan tersenyum kecil saat melihatku. Senyum yang sama seperti biasanya. Senyum yang kini terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku berlutut dan memeluknya erat. Terlalu erat, sampai ia meringis kecil. "Ayah," katanya bingung. "Maaf," bisikku berulang kali. "Maaf, maaf." Laila berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat. Matanya langsung basah begitu melihat kami. Ia tahu. Entah dari caraku memeluk Arga, entah dari raut wajahku, tapi ia tahu semuanya sudah terbuka. Aku menatapnya. Dalam tatapan itu, tidak ada pertanyaan lagi. Hanya pengakuan diam-diam bahwa kami telah gagal melindungi yang paling berharga. Hari itu, dunia yang kukenal runtuh. Kepercayaan yang kubangun hancur berkeping-keping. Dan di atas reruntuhan itu, aku akhirnya mengerti satu kebenaran pahit. Kepercayaanku bukan hanya keliru. Kepercayaanku telah membahayakan anakku sendiri. Dan mulai saat itu, aku tahu, aku tidak boleh diam lagi. Malam turun perlahan, membawa udara dingin yang menusuk, tapi panas di dalam tubuhku tidak mereda. Rumah yang biasanya menyambutku dengan rasa lega kini terasa asing, seperti bangunan yang salah alamat. Setiap sudutnya menyimpan gema dari rekaman itu, tangis Arga, suara kasar, dan air kotor yang mengalir di tubuh kecil anakku. Aku duduk di ruang tengah, menunggu, dengan kepala tertunduk dan rahang yang mengeras. Laila duduk di sampingku. Tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri, sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa suara. Arga sudah tertidur di kamar, kelelahan setelah hari yang panjang. Aku memastikan pintu kamarnya tertutup rapat, seolah pintu itu bisa menjadi perisai dari dunia yang baru saja runtuh. Tidak lama kemudian, pintu depan terbuka. Suara langkah yang kukenal masuk tanpa curiga. Ibu mertuaku datang lebih malam dari biasanya, diikuti Rina. Mereka berbicara ringan, tertawa kecil, seperti tidak ada apapun yang terjadi. Seperti tidak ada dunia kecil yang hancur siang tadi. Aku berdiri. Suara langkahku membuat mereka berhenti bicara. Ibu mertuaku menoleh. Wajahnya masih menyisakan senyum tipis yang perlahan memudar. Rina menyipitkan mata, menilai suasana. "Kamu sudah pulang?" tanya ibu mertuaku. Nada suaranya biasa. Aku tidak menjawab. Aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada teriakan. Tidak ada makian. Tapi suaraku keluar berat, rendah, dan penuh tekanan ketika akhirnya aku bicara. "Kita perlu bicara. Sekarang."
Ada sesuatu dalam nadaku yang membuat udara di ruangan itu berubah. Rina melipat tangan di dada, berusaha terlihat santai, tapi kakinya bergeser gelisah. Ibu mertuaku duduk perlahan di kursi, masih berusaha menjaga wibawa. "Ada apa sih? Kok serius amat?" kata Rina. Aku mengeluarkan ponsel dari saku dan meletakkannya di atas meja. Layarnya menyala, menampilkan thumbnail video itu. Aku tidak memutarnya. Aku tidak perlu. "Ini," kataku singkat. Wajah Rina berubah seketika. Warna di pipinya memudar. Matanya membesar, lalu dengan cepat mengalihkan pandangan. Ibu mertuaku menatap layar itu lama, terlalu lama, sebelum akhirnya mendengus pelan. "Kamu dapat dari mana?" tanyanya. "Tidak penting dari mana," jawabku. "Yang penting apa isinya." Suasana menjadi tegang. Tidak ada yang langsung bicara. Aku bisa mendengar detak jam di dinding, berdetak terlalu keras. "Apa yang kalian lakukan ke anakku?" tanyaku akhirnya. Rina tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. "Ah, itu? Kamu salah paham. Anak itu bandel. Kita cuma mendidik." Aku melangkah satu langkah mendekat. Suaraku tetap rendah, tapi lebih tajam. "Kamu menyebut itu mendidik?" Ibu mertuaku menghela napas panjang. Zaman sekarang orang tua terlalu lembek. Dulu anak-anak dididik keras, dan lihat, mereka jadi orang. Aku menatapnya tanpa berkedip. Dan menurut ibu, menyiram anak dengan air cucian kotor itu bagian dari pendidikan. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ibu mertuaku tidak langsung membalas. Rina mencoba menyela. "Kamu terlalu lebay." Anak itu nangis sebentar juga lupa. Aku menoleh ke Rina. Dia tidak lupa. Dia diam. Dan itu lebih berbahaya. Nada suaraku membuat Rina mundur setengah langkah. Aku bisa melihat ketakutan mulai merayap di matanya. Topeng keberaniannya retak. "Kalian melakukannya saat aku tidak ada," lanjutku. "Saat aku percaya rumah ini aman. Saat aku percaya pada kalian." Ibu mertuaku berdiri. "Jangan tuduh sembarangan di rumah saya." Aku tertawa pendek, tanpa humor. "Ini rumah saya," kataku pelan tapi tegas. "Dan itu anak saya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam lantai. Sunyi jatuh di antara kami. Rina menelan ludah. Tangan ibu mertuaku bergetar, meski ia berusaha menyembunyikannya. "Kami keluarga," katanya lirih. Nada suaranya berubah. "Kami cuma mau membantu." "Membantu tidak menyakiti," jawabku. "Dan keluarga tidak melakukan ini." Aku menunjuk ponsel di meja. "Aku punya bukti. Dan aku tidak akan berpura-pura tidak melihatnya." Wajah mereka kini benar-benar berubah. Tidak ada lagi pembelaan keras. Tidak ada lagi nada tinggi. Yang tersisa hanya kepanikan yang pelan-pelan muncul ke permukaan. "Kamu mau apa?" tanya Rina. Suaranya gemetar. Aku menarik napas dalam-dalam. Amarahku masih ada, tapi aku menahannya. Aku tidak ingin kehilangan kendali. Aku ingin mereka tahu bahwa ini bukan ledakan emosi sesaat. "Aku mau kalian pergi," kataku. "Malam ini." Ibu mertuaku membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tua, rapuh. "Kamu berani mengusir saya?" katanya, mencoba bertahan. "Aku berani melindungi anakku," jawabku tanpa ragu. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar. Hanya suara langkah tergesa saat mereka mengambil barang-barang mereka. Rina beberapa kali menoleh ke arah kamar Arga, wajahnya pucat. Ibu mertuaku berjalan dengan bahu menurun, kemarahan dan ketakutan bercampur di wajahnya. Saat pintu akhirnya tertutup di belakang mereka, rumah itu terasa sunyi, sunyi yang berat, tapi jujur. Aku berdiri lama di ruang tengah. Amarahku perlahan mereda, digantikan oleh kelelahan yang dalam. Laila mendekat dan memelukku dari samping. Kami tidak bicara apa-apa. Tidak perlu. Malam itu, aku menyadari satu hal penting. Rumah memang bisa terasa asing, tapi keberanian untuk melindungi adalah satu-satunya cara membuatnya kembali menjadi rumah. Dan aku bersumpah dalam hati, tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyentuh keluargaku dengan tangan yang salah. Bahkan ketika langkah-langkah yang menjauh malam itu masih terdengar jelas di telingaku. Aku berdiri di depan pintu cukup lama setelah ibu mertua dan Rina pergi. Tidak ada suara mobil, tidak ada teriakan, hanya derap langkah tergesa yang menjauh, seperti orang-orang yang tahu mereka tidak lagi punya tempat untuk kembali.
Aku tidak mengejar. Aku tidak memanggil. Aku membiarkan mereka pergi dengan pilihan mereka sendiri. Pintu tertutup. Sunyi merambat masuk ke dalam rumah, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menyisakan ruang kosong dan luka terbuka. Aku mengunci pintu perlahan, lalu menyandarkan punggungku di sana sejenak. Kakiku terasa lemas, bukan karena takut, tapi karena semua emosi yang kutahan akhirnya menemukan tempat untuk jatuh. Laila berdiri di ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak bertanya apakah mereka benar-benar pergi. Ia sudah tahu. Dalam diamnya, ada kelelahan panjang yang selama ini ia pendam sendirian. Aku melangkah mendekatinya. Sudah selesai, kataku pelan. Ia mengangguk, lalu tiba-tiba menangis. Tangis yang tidak tertahan, tanpa suara keras, tapi penuh sesak. Tangis seseorang yang terlalu lama berusaha kuat. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak berusaha menenangkan dirinya sendiri di depanku. Aku minta maaf, bisikku. Aku terlalu lama tidak melihat. Ia menggeleng di dadaku. Aku juga salah. Aku takut. Kata itu, takut, terdengar begitu kecil, tapi maknanya berat. Takut pada ibu sendiri, takut pada adik sendiri, takut pada konsekuensi, dan takut kehilangan aku jika ia bicara. Kami terdiam lama. Tidak ada solusi malam itu. Tidak ada rencana besar. Yang ada hanya dua orang dewasa yang sama-sama menyadari bahwa mereka telah gagal melindungi anak mereka tepat waktu. Aku masuk ke kamar Arga. Ia tertidur dengan napas teratur. Pipinya masih menyisakan bekas tangis yang belum sepenuhnya hilang. Aku duduk di samping ranjangnya, mengusap rambutnya pelan. Setiap helai terasa seperti pengingat bahwa aku hampir kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa tergantikan. Sekarang ayah di sini, bisikku, meski ia tidak mendengar. Dan ayah tidak akan pergi kemana-mana. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di kursi dekat pintu kamar, berjaga seperti seseorang yang baru menyadari betapa rapuhnya keamanan yang selama ini ia anggap pasti. Setiap bunyi kecil membuatku menoleh. Setiap bayangan membuatku siaga. Aku tidak lagi mempercayakan keselamatan keluargaku pada asumsi. Pagi datang tanpa upacara. Cahaya matahari menyelinap masuk, menyentuh lantai yang semalam menjadi saksi kepergian dua orang yang dulu kusebut keluarga. Rumah ini terasa berbeda, lebih kosong, tapi juga lebih jujur. Arga bangun dengan mata mengantuk. Ia mencari-cari sesuatu dengan pandangan ragu. "Nenek?" tanyanya pelan. Aku berlutut di depannya. Nenek dan bibi sudah tidak tinggal di sini lagi. Ia terdiam. Ada kebingungan di wajah kecilnya. Aku menunggu tangis, tapi yang datang justru napas panjang, seperti anak kecil yang akhirnya bisa melepaskan beban tanpa tahu kenapa. "Arga sama ayah sama ibu?" tanyanya lagi. "Iya," jawabku tegas. "Selalu." Ia mengangguk, lalu memelukku. Pelukan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi kaku, tidak lagi penuh ketakutan. Ada sisa luka, tentu saja, tapi juga ada ruang kecil yang mulai terbuka untuk percaya lagi. Hari itu aku mengajukan cuti. Untuk pertama kalinya, pekerjaanku tidak menjadi prioritas. Aku duduk bersama Laila, membicarakan hal-hal yang selama ini kami hindari. Tidak semua percakapan berjalan lancar. Ada air mata, ada jeda panjang, ada rasa bersalah yang masih menggantung. "Aku selalu pikir tugasku cuma cari uang," kataku suatu sore. "Aku pikir selama kebutuhan tercukupi, sisanya akan baik-baik saja." Laila menatapku. Aku juga pikir begitu. Aku menghela napas. Ternyata tidak cukup. Kesadaran itu datang terlambat, tapi datang juga. Aku mulai melihat peranku dengan cara yang berbeda. Menjadi ayah bukan hanya soal pulang membawa uang. Menjadi suami bukan hanya soal hadir secara fisik. Ada kewajiban lain yang tidak tertulis, tapi jauh lebih penting, melindungi. Beberapa hari berikutnya, ibu mertua dan Rina tidak kembali. Tidak ada pesan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan lanjutan. Mereka memilih menjauh, dan aku membiarkan jarak itu tetap ada. Aku tidak ingin rekonsiliasi yang dipaksakan. Tidak setelah apa yang terjadi. Aku fokus pada hal-hal kecil yang dulu terlewat. Mengantar Arga tidur. Mendengarkan ceritanya tanpa menyela. Duduk bersama Laila tanpa ponsel di tangan. Rumah ini mulai menemukan ritmenya kembali. Perlahan, tertatih, tapi jujur.
Aku tahu luka tidak sembuh dalam semalam. Aku tahu trauma tidak hilang hanya karena pelaku sudah pergi. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa berdiri di posisi yang benar. Aku tidak lagi hanya seorang pencari nafkah yang percaya semuanya akan baik-baik saja. Aku adalah penjaga. Dan aku akan belajar, setiap hari, bagaimana caranya menjaga mereka dengan benar, apapun yang harus kukorbankan. Aku tahu satu hal dengan pasti, luka yang paling berbahaya bukan yang terlihat oleh mata, melainkan yang diam-diam menetap di dalam kepala dan hati. Hari-hari setelah kepergian ibu mertua dan Rina berjalan pelan, seperti seseorang yang baru belajar berjalan kembali setelah jatuh keras. Rumah kami memang lebih tenang, tidak ada lagi suara langkah asing atau nada bicara yang membuat jantung berdegup tanpa alasan. Namun ketenangan itu tidak serta-merta membawa rasa aman. Ada sesuatu yang tertinggal, jejak yang tidak terlihat, tapi terasa di setiap sudut. Arga menjadi pusat perhatianku. Secara fisik, ia baik-baik saja. Tidak ada luka yang perlu diobati, tidak ada memar yang harus disembunyikan. Namun trauma tidak selalu meninggalkan bekas di kulit. Ia bersembunyi di cara Arga terkejut setiap kali mendengar suara air disiramkan. Di caranya membeku sesaat ketika pintu dibuka terlalu keras. Di caranya bertanya berulang-ulang, "Ayah nggak pergi, kan?" Bahkan saat aku hanya hendak ke kamar mandi. Aku menjawab pertanyaan itu setiap kali dengan kesabaran yang kupelajari secara paksa. Ayah di sini. Ayah nggak kemana-mana. Ayah janji. Setiap kali mengucapkannya, ada rasa perih yang menyelinap. Karena aku tahu, janji itu seharusnya sudah kupegang sejak awal, bukan setelah semuanya terlambat. Laila pun tidak jauh berbeda. Ia berusaha tampak kuat, tapi aku bisa melihat retaknya. Ia sering terbangun malam hari, duduk di ranjang dengan napas pendek. Kadang ia menatap kosong ke arah jendela, seperti sedang memutar ulang kejadian yang ingin ia lupakan tapi tidak bisa. Ketika aku menyentuh bahunya, ia tersentak kecil, reaksi yang membuat dadaku mengeras. "Kamu takut?" tanyaku suatu malam. Ia mengangguk pelan. "Takut kalau aku lengah lagi." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tudingan apapun. Karena ketakutannya berakar pada rasa bersalah yang sama denganku. Kami sama-sama merasa gagal. Sama-sama merasa terlambat. Aku mulai melakukan hal-hal kecil, bukan karena tahu itu akan menyembuhkan, tapi karena aku tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Aku menata ulang rumah, mengganti gorden, menggeser perabot. Bukan untuk estetika, melainkan untuk memberi rasa baru, seolah rumah ini bukan lagi tempat kejadian, melainkan tempat memulai ulang. Aku membuat rutinitas baru untuk Arga. Mengantarnya ke sekolah sendiri, menjemputnya tepat waktu, duduk di lantai bersamanya, menyusun balok, menggambar, atau sekadar mendengarkan ceritanya yang sering melompat kemana-mana. Aku belajar untuk tidak menyela, tidak mengoreksi, hanya hadir. Suatu sore, saat kami sedang menggambar, Arga tiba-tiba berkata, "Ayah, kalau Arga nakal, ayah marah enggak?" Aku berhenti menggambar. "Kenapa tanya begitu?" Ia menunduk. "Takut disiram." Aku menelan ludah. Kata itu, disiram, menggema terlalu keras di kepalaku. Aku mendekat, memegang tangannya. Ayah nggak akan pernah menyakiti Arga. Kalau Arga salah, ayah ajarin. Bukan menyakiti. Ia menatapku lama, seolah menilai apakah kata-kataku bisa dipercaya. Lalu ia mengangguk kecil. Tidak sepenuhnya yakin, tapi mau mencoba. Disitulah aku menyadari, kepercayaan tidak kembali dengan satu kalimat. Ia harus dibangun ulang, hari demi hari, dari hal-hal paling sederhana. Aku juga mulai berbicara lebih banyak dengan Laila. Bukan percakapan besar tentang masa depan, tapi hal-hal kecil yang dulu kami anggap tidak penting. Tentang rasa takutnya, tentang kemarahannya pada dirinya sendiri, tentang amarahnya padaku yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. "Aku merasa sendirian waktu itu," katanya suatu malam. "Bukan karena kamu tidak ada, tapi karena aku tidak tahu apakah aku boleh bicara." Aku mengangguk, tidak membela diri, tidak mencari alasan. Aku tahu, saat itu, diamku telah menjadi tembok yang membuatnya terkurung. "Aku seharusnya lebih peka," kataku. "Dan aku minta maaf." Permintaan maaf itu tidak menghapus apapun, tapi menjadi langkah kecil untuk membuka ruang yang sempat tertutup. Kami menangis malam itu, bukan tangis histeris, melainkan tangis lelah dari dua orang dewasa yang akhirnya mengakui bahwa mereka tidak sekuat yang mereka kira. Aku juga membawa Arga bertemu konselor anak.
Keputusan itu tidak mudah. Ada rasa takut dicap gagal sebagai orang tua. Tapi aku belajar menyingkirkan egoku. Yang terpenting adalah keselamatan dan pemulihan anakku, bukan citraku sebagai ayah. Setiap kali aku duduk di ruang tunggu, mendengar suara Arga berbicara pelan di balik pintu, dadaku terasa sesak. Aku ingin masuk, menariknya ke dalam pelukanku, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu, proses ini bukan tentangku. Di rumah, aku mulai menetapkan batas. Tidak semua orang boleh masuk. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Aku belajar mengatakan tidak, bahkan pada keluarga sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karenanya. Malam-malam masih berat. Ada hari-hari ketika Arga kembali menangis tanpa alasan jelas. Ada hari-hari ketika Laila hanya ingin sendiri. Dan ada hari-hari ketika rasa bersalah kembali menyerangku tanpa peringatan. Aku sering duduk sendirian di ruang tengah, menatap dinding yang sama yang dulu kupikir aman. Aku mengulang pertanyaan yang sama berulang kali. Bagaimana jika aku lebih cepat sadar? Bagaimana jika aku tidak terlalu percaya? Namun perlahan, aku belajar melepaskan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena tidak ada jawaban yang bisa mengubah masa lalu. Yang ada hanyalah pilihan di hari ini. Dan hari ini, aku memilih untuk hadir. Untuk melihat. Untuk mendengar. Untuk tidak lagi menutup mata demi kenyamanan palsu. Rumah ini mungkin pernah ternodai, tapi aku tidak akan membiarkannya tetap menjadi tempat luka. Aku akan menjadikannya tempat pulih. Dan meski bekasnya tidak terlihat, aku akan menjaga agar luka itu tidak pernah lagi dibiarkan tumbuh dalam diam. Keputusan itu tidak datang dalam satu malam penuh keberanian. Ia datang perlahan, terbentuk dari kelelahan, penyesalan, dan kesadaran bahwa aku tidak bisa terus hidup sebagai pria yang selalu berkata, seandainya. Aku sudah terlalu sering terlambat melihat, terlambat bertanya, terlambat bertindak. Dan aku tidak ingin membawa keterlambatan itu ke sisa hidupku. Aku mulai mengubah banyak hal, dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Aku menata ulang waktuku. Jam kerja yang dulu selalu kuterima tanpa banyak pertimbangan kini mulai kupilih dengan sadar. Aku menolak lembur yang tidak mendesak. Aku pulang lebih awal. Untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa kehadiran tidak bisa digantikan oleh uang. Setiap sore, aku menjemput Arga. Aku berdiri di gerbang sekolahnya, melihat wajah kecilnya mencari-cari di antara orang dewasa lain. Ketika ia melihatku, senyumnya muncul, perlahan, hati-hati, tapi nyata. Senyum itu menjadi pengingat yang lebih kuat dari janji apapun yang pernah kuucapkan. Di rumah, aku belajar mendengar sebelum bicara. Aku tidak lagi menganggap diam sebagai tanda baik-baik saja. Ketika Arga terdiam terlalu lama, aku duduk di sampingnya. Ketika Laila menarik napas panjang tanpa alasan jelas, aku bertanya dan benar-benar menunggu jawabannya. Aku tidak lagi lari ke ponsel atau televisi. Aku hadir sepenuhnya, meski kadang kehadiran itu terasa canggung karena terlalu lama tidak dilatih. Ada hari-hari ketika aku gagal. Ketika aku kelelahan dan suaraku meninggi. Ketika aku hampir kembali ke kebiasaan lama, menyederhanakan, menganggap remeh. Tapi setiap kali itu terjadi, aku berhenti. Aku mengingat wajah Arga dalam rekaman itu. Aku mengingat tatapan Laila yang penuh ketakutan. Dan aku menarik diriku kembali. Aku juga belajar bersuara. Hal yang dulu paling kuhindari. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa menjaga keharmonisan berarti menahan diri. Bahwa konflik harus dihindari sebisa mungkin, apalagi dengan keluarga sendiri. Tapi kini aku tahu, diam bukan selalu tanda kedewasaan. Kadang diam adalah bentuk pengkhianatan. Ketika ibu mertuaku mencoba menghubungi Laila, aku tidak lagi menyerahkan keputusan itu sepenuhnya padanya tanpa perlindungan. Aku duduk di sampingnya saat ia membaca pesan-pesan itu. Aku berkata dengan jelas bahwa kami butuh jarak. Bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah karena memilih keluargaku sendiri. Ayah marah sama nenek, tanya Arga suatu malam, suaranya ragu. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Ayah tidak marah, kataku akhirnya. Ayah cuma ingin memastikan Arga aman. Ia mengangguk pelan. Jawaban itu mungkin belum sepenuhnya ia pahami, tapi aku ingin ia tahu satu hal, keselamatan tidak perlu dijelaskan dengan rasa takut. Aku juga membuat janji pada diriku sendiri. Janji yang tidak kuucapkan keras-keras, tapi kupegang setiap hari. Aku berjanji untuk tidak lagi menunda firasat. Jika sesuatu terasa tidak benar,
Aku akan berhenti dan melihat. Aku berjanji untuk tidak lagi mengorbankan suara hatiku demi kenyamanan sementara. Aku berjanji untuk menjadi pria yang hadir tepat waktu, bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Laila mulai berubah. Perlahan. Senyumnya tidak lagi sekadar kebiasaan. Ia mulai tertawa kecil saat menonton acara ringan bersama Arga. Ia mulai bercerita lagi tentang hal-hal remeh, tentang mimpinya yang dulu sempat ia simpan terlalu dalam. Aku mendengarkan tanpa menyela, tanpa merasa perlu memberi solusi. Aku belajar bahwa menjadi pelindung tidak selalu berarti bertindak. Kadang cukup dengan tidak pergi. Rumah kami pun ikut berubah. Bukan karena cat baru atau perabot baru, tapi karena udara di dalamnya terasa lebih jujur. Tidak ada lagi langkah yang ditahan. Tidak ada lagi kata yang ditelan sebelum sempat diucapkan. Kami masih belajar, masih jatuh bangun, tapi kami melakukannya bersama. Suatu malam, saat aku menidurkan Arga, ia memeluk leherku dan berbisik, "Ayah sekarang beda." Aku tersenyum. "Beda bagaimana?" "Sekarang ayah lihat Arga," katanya polos. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari kemarahan manapun. Karena ia benar. Dulu aku ada, tapi tidak selalu melihat. Dan sekarang, aku bertekad untuk tidak pernah lagi menutup mata. Janji ini bukan hanya untuk anakku. Bukan hanya untuk istriku. Janji ini untuk diriku sendiri, agar aku tidak lagi menjadi pria yang hidup dengan penyesalan. Agar aku tidak lagi berdiri di antara luka dan berkata, "Seandainya." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak bisa menjamin dunia akan selalu aman. Tapi aku tahu satu hal, di dalam rumah ini, aku akan berdiri di depan. Dan selama aku masih bernapas, tidak akan ada lagi yang menyakiti keluargaku tanpa harus melewatiku terlebih dahulu. Itulah janji seorang ayah. Dan aku akan memegangnya, apapun harganya. Pagi datang dengan cara yang sederhana. Cahaya matahari menyusup melalui jendela ruang tamu, menyentuh lantai, menyapa dinding yang dulu pernah menjadi saksi ketakutan. Aku duduk di kursi, menyesap kopi yang mulai dingin, mendengarkan suara kecil Arga tertawa dari dalam kamar. Tawa itu belum sepenuhnya lepas, belum sebebas anak-anak lain, tapi ia nyata. Dan bagi kami, itu sudah lebih dari cukup. Rumah ini tidak berubah secara fisik. Pintu, jendela, perabot, semuanya masih sama. Namun suasananya berbeda. Ada kelegaan yang pelan-pelan tumbuh, seperti napas panjang setelah sekian lama tertahan. Tidak ada lagi langkah yang ragu. Tidak ada lagi tatapan yang waspada berlebihan. Masih ada luka, tentu saja, tapi luka itu kini dirawat, bukan diabaikan. Aku melihat Laila di dapur, menyiapkan sarapan sambil bersenandung kecil. Nada suaranya belum sepenuhnya stabil, tapi ia kembali bersuara. Itu saja sudah membuat dadaku terasa hangat. Kami saling bertukar pandang, tersenyum kecil, tanpa perlu banyak kata. Kami sudah melewati terlalu banyak untuk terus menjelaskan segalanya dengan ucapan. Arga berlari keluar kamar, membawa mainan kesayangannya. Ia menghampiriku, duduk di pangkuanku tanpa ragu. Tidak ada lagi tubuh kecil yang kaku. Tidak ada lagi pelukan penuh ketakutan. Ia bersandar dengan nyaman, seperti anak yang akhirnya percaya bahwa tempat ini aman. "Ayah, hari ini kita di rumah?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Kita di rumah." Kata rumah kini memiliki makna baru bagiku. Bukan sekadar bangunan atau alamat. Rumah adalah ruang di mana batas dijaga, di mana suara didengar, dan di mana tidak ada yang dipaksa diam demi kenyamanan orang lain. Rumah adalah tempat keberanian diuji setiap hari, keberanian untuk berkata tidak, keberanian untuk melindungi, dan keberanian untuk berubah. Aku sering memikirkan kembali masa lalu, tentang diriku yang dulu, pria yang percaya bahwa bekerja keras sudah cukup, pria yang mengira cinta bisa berjalan sendiri tanpa dijaga. Aku tidak membenci diriku yang dulu. Ia tidak jahat, hanya tidak sadar. Dan kesadaran itu datang dengan harga yang mahal. Kini aku mengerti bahwa keluarga bukan soal siapa yang paling dekat secara darah. Darah tidak selalu menjamin perlindungan. Kedekatan tidak selalu berarti keamanan. Keluarga adalah mereka yang menjaga ketika kita lengah, yang tidak menyakiti saat diberi kepercayaan, dan yang berani berubah demi kebaikan bersama. Aku tidak lagi mengejar hubungan yang memintaku menutup mata. Aku tidak lagi merasa wajib mempertahankan ikatan yang merusak. Batas bukanlah tanda kebencian. Batas adalah bentuk cinta yang paling jujur. Sesekali, kenangan itu datang tanpa diundang.
Ada hari ketika suara air membuat Arga terdiam. Ada malam ketika Laila terbangun dengan napas pendek. Dan ada saat-saat ketika rasa bersalah kembali mengetuk kepalaku, mengingatkanku pada semua tanda yang dulu kulewatkan. Namun kini, aku tidak lari dari kenangan itu. Aku menghadapinya. Aku duduk bersama Arga ketika ia takut. Aku menggenggam tangan Laila ketika ia gelisah. Aku tidak berusaha menjadi sempurna. Aku hanya berusaha hadir sepenuhnya. Rumah ini kembali hidup bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena kami berhenti berpura-pura bahwa luka itu tidak ada. Kami memberi ruang untuk pulih, waktu untuk percaya, dan keberanian untuk menjaga satu sama lain. Suatu sore, aku berdiri di depan pagar rumah. Pagar yang dulu menjadi batas antara apa yang terlihat dan apa yang tersembunyi. Aku menatap keluar, lalu kembali ke dalam. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ada yang harus kusembunyikan. Tidak ada yang perlu kututupi demi menjaga citra. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Aku menutup pagar itu perlahan, lalu menguncinya. Bukan untuk menjauhkan dunia, tapi untuk memastikan siapapun yang masuk tahu satu hal, rumah ini dijaga. Aku tidak tahu apa yang menunggu kami di masa depan. Aku tidak tahu ujian apa yang akan datang. Tapi aku tahu, jika hari itu tiba, aku tidak akan lagi menjadi pria yang berdiri di belakang dan berkata, "Aku tidak tahu." Aku akan berdiri di depan, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai penjaga. Dan di rumah yang kini kujaga ini, kami akan terus melangkah, pelan, mungkin tertatih, tapi dengan kepala tegak dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya.